sangat mempengaruhi. Contohnya seperti apa Bu? Ketika memberikan, kebetulan Ibu Cici kan sebagai guru BK, jadi dalam memberikan layanan itu sangat mempengaruhi dalam hal bagaimana perubahan pada setiap siswa. Pada salah satu contoh memberikan layanan secara klasikal yang membahas sebuah materi, dan di situ ada tujuannya yang diharapkan agar siswa dapat memahami apa yang disampaikan pada sebuah materi pada layanan tersebut. Baik, pertanyaan kedua, apakah guru harus berprofesi dalam mengajar? Sangat harus. Kenapa? Karena ketika kita menunjukkan keprofesionalitasan kita, sehingga kita dapat menunjukkan kualitas atau kompetensi kita sebagai guru. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengajar guru yang profesional? Yang pasti dikatakan profesional adalah bagaimana menerapkan kode etik dan juga bagaimana secara pedagogik memberikan ilmu kepada siswa itu harus sesuai dengan kepribadian, bagaimana sosial kita terhadap siswa dan tujuan daripada mengajar. Selanjutnya pertanyaan dari saya, baiklah sekian saya mengenai materi ini. Kepada Ibu, terima kasih sudah membantu sharing saya ini. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Idawati. Kepada Ibu, mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya. Di sini saya ingin bertanya sedikit tentang pendidikan. Pada tahun berapa Ibu menjadi guru? 2014. Oh, berarti sudah lama ya, Bu? Apakah ada kesan atau kesulitan Ibu dalam mengajar? Setiap menjadi guru pasti banyak kesulitan, apalagi kita mengajar anak di PAUD. PAUD tuh banyak, ada yang tidak datang, ada yang pas hari hujan tidak hadir, itu yang sulitnya. Kadang tidak ada siswa, gurunya hadir, kayak gitu kesulitannya. Bagaimana cara Ibu mengatasi murid yang tidak ingin tahu atau menganggap sepele tentang pendidikan? Sebenarnya kalau masalah PAUD, kita tuh tidak bisa memaksa anak. Pas waktu dia sedang main, kadang kita perkenalkan warna, kayak gitu aja. Beda sama kalau kita ngajar SD sama itu TK. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, salah satu mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 20030100028, ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk dapat diwawancara terkait materi profesionalisme seorang guru. Baik, di sini pertanyaan saya yaitu yang pertama, bagaimana menurut Ibu guru itu dapat dikatakan sebagai seorang yang profesionalisme? Baik, jadi begini, menurut Ibu, untuk menjadi seorang guru yang profesional, haruslah memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru secara maksimal. Dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman di bidangnya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Ibu, permasalahan apa saja yang dihadapi guru dalam upaya meningkatkan profesionalismenya? Atau menurut pandangan Ibu, permasalahan apa yang pernah Ibu hadapi dalam peningkatan kinerja kerja Ibu sebagai guru dalam hal profesionalisme tersebut? Baik, yang Ibu ketahui ini ya, permasalahan pokok yang bisa saja terjadi di berkaitan dengan kompetensi dan profesionalisme guru yaitu adalah yang pertama, rendahnya kompetensi guru, dan yang kedua, rendahnya motivasi berusaha untuk mengembangkan mutu diri guru, dan yang ketiga, persebaran guru yang tidak merata, dan yang keempat, rendahnya kesadaran dan semangat untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman.
Lalu untuk kendala yang Ibu hadapi dalam permasalahan peningkatan profesionalisme itu ya terkait dengan upaya peningkatan kompetensi dan guru tersebut. Karena terdapat beberapa kendala di sini seperti hal yang peningkatan kompetensi tersebut ya. Nah, kendalanya berupa keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki guru. Kurangnya minat dan pengetahuan yang dimiliki guru mengenai kompetensinya. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Baik, terima kasih atas jawaban Ibu. Kita langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini adalah pertanyaan terakhir dari saya, yaitu melihat dari permasalahan tadi, bagaimana strategi Ibu untuk meningkatkan profesionalisme guru? Jadi, menurut Ibu ada beberapa strategi untuk mengembangkan profesionalisme guru, antara lain adalah pendidikan dan pelatihan, studi banding, budaya membaca, dan pendidikan. Bentuk pengembangan profesionalisme guru dalam mendidik yaitu dapat dibedakan menjadi tugas pelajar. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Baik Ibu, terima kasih juga atas kesediaan Ibu untuk diwawancarai dan terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada Ibu. Oke Ibu, baik, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesediaan waktunya kepada saya. Baik, sama-sama. Dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang profesi seorang guru. Apakah boleh Bu? Boleh. Baik Bu, sebelumnya izin Bu, apakah Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Yang perkenalkan, nama saya Putri. Saya belajar di SDM Manager 2021 tahun. Saya mengajar kelas SD kelas 2 dan juga guru agama. Ya Bu, bagaimana guru menghadapi anak murid jika anak muridnya itu nakal? Nakal ya. Kalau saya sistem mengajarnya ada reward dan punishment. Reward itu bagaimana kalau anak itu bisa melakukan sesuatu yang saya suruh, dia akan mendapatkan sesuatu entah pujian ataupun hadiah yang saya berikan. Kalau punishment itu adalah hukuman. Nah, hukumannya bisa ringan, bisa berat. Kalau misalnya anak nakal biasanya saya tegur paling banyak 3 kali. Kemudian misalnya dia duduk di kelas, saya suruh diam, tapi yang ketiga kali saya akan suruh dia berdiri di depan kelas. Hanya untuk memberikan dia hukuman sedikit saja. Kalau itu seperti yang saya lakukan ya. Menurut Ibu, bagaimana cara mengajar seorang guru yang profesional? Kalau menurut saya yang profesional tidak hanya mengajar supaya anak-anak mengerti, tetapi tahu karakter anak tersebut, kemudian tahu anak tersebut kekurangannya pelajaran di mana, sehingga guru juga mengerti bagaimana supaya anak itu bisa mengikuti pelajaran di kelas. Apakah guru memiliki peran penting dalam kesuksesan tingkat belajar seorang siswa atau murid? Menurut saya sangat penting ya, karena tidak hanya yang pengetahuan saja diajarkan, tetapi karakter anak itu perlu dibangun itu dari guru juga. Nah, contohnya seperti saya menetapkan di kelas saya itu anak-anak harus terbiasa dengan mengucapkan terima kasih, maaf, dan juga kasih ucapan misalnya selamat pagi, selamat siang, seperti itu. Karena dengan cara seperti itu dia akan terbiasa juga di rumah ataupun di tempat-tempat umum, ada tahu etika dengan orang sekitar. Harapan Ibu untuk dunia pendidikan ke depannya, Bu? Dunia pendidikan, anak-anak zaman sekarang teknologi tinggi itu banyak ya. Teknologi sudah semakin canggih dan banyak anak-anak sebenarnya anak-anak pintar, tetapi kalau kalangan menengah dan kalangan bawah sepertinya mereka belum terlalu mengikuti. Ya,
Kalau selanjutan saya, kalau bisa semua anak-anak baik yang ekonominya rendah maupun menengah itu mereka bisa mengikuti teknologi yang ada, sehingga secara belajar, secara kognitif mereka bisa seimbang. Karena bangsa Indonesia saya lihat kekurangannya tidak adanya keseimbangan ilmu. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Di Batam, kalau saya lihat di sekolah yang karakternya suka komputer seperti itu, mengajarkan komputer, itu akan lebih pengetahuan teknologi lebih tinggi dibandingkan sekolah-sekolah yang anak-anaknya jarang tahu tentang komputer, seperti sekolah-sekolah swasta. Tentu kan ada perbedaan di situ. Harusnya disamaratakan, apakah basisnya disamaratakan komputer semua atau disamaratakan mereka 50-50, ada yang komputer, ada juga yang mereka belajar seperti biasa, tatap muka seperti biasa. Menurut saya banyak hal yang harus dibenahi, tidak hanya soal basis komputer itu, tetapi karakter juga. Di kelas saya menghimbau orang tua untuk sama-sama yuk kita bekerja, anak kita ini mau dibawa kemana, supaya kedepannya ya ini tugas bangsa. Nah, kita sama-sama merasakan kalau anak-anak semuanya dari kognitifnya dan juga mereka psikologinya bagus, kan kita juga bangga ya sebagai orang tua dan itu sih. Jadi orang tua itu berperan penting dalam sangat-sangat berperan penting. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida dengan NIM 20030010059. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebelumnya saya meminta maaf karena telah mengganggu waktu Ibu. Saya memohon izin dan meminta waktu untuk beberapa menit ke depan untuk saya wawancara. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu, bagaimana cara mengajar guru yang profesional? Bagaimana cara mengajar guru yang profesional? Yang pertama, itu seorang guru harus memahami materi yang akan disampaikan oleh siswanya. Karena apa? Karena ketika seorang guru memang benar-benar menguasai materi, artinya ketika selesai bertanya, guru tersebut bisa menjawab apa yang tepat, dan anak-anak juga bisa langsung memahami pertanyaan dari pertanyaan tersebut. Terus itu keprofesional guru juga itu dinilai dari cara guru tersebut memberikan trik atau hal-hal yang dianggap bagaimana caranya agar siswa itu mampu memahami materi yang disampaikan. Apalagi. Terus yang terpenting adalah guru harus bisa menguasai bidang dan juga keuletan dalam belajar, agar dimana materi yang susah atau sulit itu bisa mudah diterima oleh siswa. Baik, selanjutnya, apakah tingkat kesuksesan anak diukur dari keprofesionalan seorang guru? Ya, benar sekali. Ini aja contohnya aja, kalau kita belajar matematika, itu kan perlu yang namanya rumus dan cara yang singkat. Nah, istilahnya kalau kita tidak menggunakan trik atau
kemudian nama dan metode belajar istilahnya. Metode belajar yang tepat itu akan kesannya akan menyulitkan bagi seorang siswa bagaimana caranya dia bisa mendapatkan materi yang memang hari ini didapatkan. Nah, artinya di sini yang harus diterapkan adalah metode belajar. Pertanyaan terakhir, Bu, apa yang harus dilakukan seorang guru agar bisa dikatakan sebagai guru yang profesional? Guru yang profesional itu merupakan guru yang pertama itu menguasai bidangnya, terus itu menguasai seluruh materi yang akan disampaikan oleh siswanya. Karena apa? Ketika guru yang tidak sesuai dengan bidangnya dan mengajarkan bagi siswanya, otomatis secara otomatis hal-hal seperti anak-anak tidak menguasai materi, tidak paham dan sebagainya itu bakalan. Jadi yang terpenting adalah guru yang profesional adalah guru yang memang paham tentang bidang itu. Jadi yang satu itu yang memang diterapkan dari hari ke hari. Baik, hanya itu pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya Aida memohon maaf apabila selama wawancara ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 2003010021. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai seorang guru tentang keprofesionalan seorang guru. Di sini saya sudah bersama dengan seorang guru. Bu, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Bu Rani Seprianti, ya biasanya teman-teman di sekolah itu manggilnya Bu Rani. Saya seorang guru swasta, guru SD di Tanjung Pinang. Di sini saya akan bertanya, sudah berapa lama Ibu mengajar sebagai guru? Saya mengajar atau menjadi tenaga pendidik ya, menjadi guru itu sudah berjalan 5 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Apa sih Bu motivasi atau ketertarikan Ibu dalam menjadi guru? Seorang guru itu salah satu profesi yang mulia ya, yang bisa mengajarkan ilmu kepada semua orang gitu, kepada peserta didiknya ya gitu, seperti itu. Nah jadi Allah kan karena kita sebagai muslim, jadi Allah kan sudah mengatakan bahwa kalau barang siapa yang menunjukkan jalan kepada kebaikan, maka Allah akan menggantikan dengan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Jadi seperti amal jariah gitu. Menurut Ibu, apakah guru harus berprofesional dalam mengajar? Ya harus ya, karena guru kan nanti bakal menilai itu gitu, menilai hasil siswa, terus mengajarkan juga, seperti itu. Selanjutnya, menurut Ibu bagaimana seorang guru bisa dikatakan profesional? Guru yang profesional itu guru yang tahu nih profesinya ya, artinya guru harus tahu kalau dia itu adalah seorang guru yang bakal ditiru sama murid-muridnya ya, yang bakal dilihat nih segala perkataannya, perbuatannya, seperti itu. Nah itu dari segi akhlak ataupun sikap ya. Nah kemudian yang gak kalah pentingnya lagi dari segi keprofesiannya, seperti misalnya dari bagaimana cara guru merencanakan kegiatan pembelajaran, terus melaksanakan sampai nanti ke proses akhir, yaitu penilaiannya atau evaluasi. Nah itu guru harus tahu tuh bidangnya gitu ya, artinya merencanakannya harus sesuai nih dengan rule atau aturan-aturannya, atau dengan capaian yang ingin dicapai nih di kurikulum misalnya, kemudian mengajarkannya dan nanti menilainya, yaitu harus profesional. Seandainya kalau tidak profesional pasti ada ketimpangan ya gitu, nanti misalnya di akhir itu jadinya subjektif nih, tidak objektif gitu. Selanjutnya, bagaimana cara mengajar guru profesional menurut Ibu?
cara mengajar guru yang profesional ya. Sebelum mengajar tentunya ya guru harus belajar dulu nih, walaupun udah bertahun-tahun nih berpengalaman jadi seorang guru, ya kita harus belajar ya, karena perkembangan zaman kan dinamis nih, bergerak terus, nggak bisa nih kita samakan peserta didik kita yang sekarang dengan peserta didik kita yang tahun lalu atau berapa tahun itu juga nggak bisa. Contohnya aja dulu kan belajar itu harus datang ke sekolah ya gitu. Nah berapa tahun ini kan kita bisa belajar dari rumah nih murid-murid. Nah itu ya guru harus profesional, harus bisa merencanakan pembelajarannya itu jadinya ada gitu kan. Kalau misalnya karena sesuatu hal jadi tidak belajar, tidak ke sekolah, tentunya ya nggak bisa gitu. Jadi artinya guru harus berpikirnya itu dinamis ya, bisa memberikan solusi. Guru profesional itu jadi harus tahu kondisinya seperti apa, bisa merencanakannya itu sesuai dengan kondisi tersebut. Berarti kalau misalnya kalau tatap muka ya harus bisa merencanakannya pembelajaran tatap muka. Kalau daring ya contohnya kayak sekarang ya kemarin itu ya harus merencanakan dalam keadaan yang pembelajaran daring. Kemudian bisa merencanakan nih menuangkan apa-apa saja yang sepatutnya ada di RPP. Kemudian nanti hari pelaksanaannya kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan ya, mulai dari pembukaannya, kemudian kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Nah kemudian tidak hanya itu aja, tapi kita juga harus bisa menyelipkan dan mengutamakan sebenarnya nilai karakter pada siswa gitu. Jadi tidak hanya mengajar materi. Kalau mengajar materi sebentar aja bisa disampaikan ya, tapi kalau misalnya ada karakter-karakter yang harus kita junjung di situ, nah itu menjadi tantangan untuk seorang guru yang profesional. Jadi harus bisa menyelipkan atau memang harus ada gitu nilai karakter di pembelajarannya. Kemudian setelah itu baru sampai guru bisa mengevaluasi dari capaian pembelajarannya itu, misalnya dari penilaian untuk siswa seperti itu aja. Jadi ada yang terukur gitu. Jadi dari yang saya ngajar ini berapa ya keberhasilannya kayak gitu, tercapaiannya berapa. Jadi bisa dievaluasi untuk di pembelajaran berikutnya maupun nanti untuk di tahun ajaran baru ya, misalnya materi ini seperti ini loh kayak gitu. Baik, terima kasih Bu. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.